pastian sampai atau tidak Ramadan. Ramadannya pasti, kitanya yang belum pasti sampai atau tidak Ramadan. Bahkan yang pasti hari ini kita ada di bulan Rajab. Apa kata pepatah? Baidatul yaum khairun minad dajajatil qadr. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok. Memang ayam lebih mahal daripada telur, tapi telurnya besok. Berarti ayamnya telur besok, tapi ayamnya itu belum pasti, tapi telurnya sudah pasti. Sesuatu yang pasti, walaupun murah, tetap lebih utama daripada yang belum pasti, walaupun yang mahal. Makanya kita semua silakan berangan-angan untuk Ramadan, tapi jangan lupakan umur sekarang masih ada di bulan Rajab. Manfaatkan dulu yang ada sambil bercita-cita untuk yang belum ada. Itulah cara hidup yang bijak. Ibarat contoh, di depan saya teh manis, ini pasti, kan pasti, ya kan? Kalau dikatakan susu belum pasti. Wah, nanti kan bulan depan kalau ceramah kan dapat susu. Contoh, jangan ini cuma contoh teman-teman. Udahlah, teh manis ini nggak usah aku minum lah. Nanti bulan depan kan ada susu. Ternyata bulan depan nggak ada susu. Teh manis hari ini sudah melayang, susu nggak dapat, 2 kali rugi. Susu hilang, teh manis hilang, susunya nggak dapat, rugi 2. Coba kalau sekarang teh manis pasti, susu belum pasti. Yang sudah pasti saya nikmati itu makan. Andai nanti bulan depan nggak dapat susu, nggak ada masalah, sudah dapat teh manis. Rajab pasti, Ramadan belum pasti. Beramal dia di bulan Rajab, tapi nggak sampai umurnya Ramadan sudah dapat dia Rajab. Coba Rajab tinggalkan, tapi Ramadan diharapkan tak panjang umur, 2 nggak dapat, Rajab sudah melayang, Ramadan tak dapat. Maka cara hidup yang paling bijak, manfaatkanlah apa yang ada dulu sambil bercita-cita kepada yang belum ada. Makanya sekarang coba kita lihat, banyak orang gak bahagia sebabnya ini. Semua manusia itu diberi Allah nikmat, tapi anehnya tidak semua manusia yang diberi nikmat bahagia. Bahkan banyak manusia diberikan nikmat tapi tak bahagia. Apa penyebab manusia ayat dari bahagia? Maaf, apa yang dikasih Allah tak dipikirkannya, tapi apa yang belum Allah kasih itu yang senantiasa dipikirkannya. Ini yang membuat kita layak bahagia. Sehingga kalau saya tahu kan, kira-kira kalau ditanyakan kepada kita mau bahagia, bahkan orang sekarang kan cari bahagia, pergi giling-giling biar bahagia, tapi pulang yang penting shopping biar bahagia, pulang pusing. Mana bahagia? Saya mau tanya, di mana itu bahagia? Di mana letak bahagia? Hati. Ada orang kayak gini kan, maaf ya, dia jalan-jalan kapan cari apa, jalan bersih mahir, ya, foto, letakkan ke Facebook gambarnya bersih mahir, baca kalimatnya, bahagia tidak perlu mahal. Itu rasanya betul, karena dia nggak bisa keluar negeri. Tapi kalimat dia betul, cuma dia membuat kalimat itu karena nggak bisa keluar negeri. Oh, nanti makan bakso di jalan, ya kan? Betul. Bahagia nggak perlu mewah, karena nggak sanggup ke restoran. Tapi kalimat dia itu betul. Saya tanya, di mana letak bahagia? Nih ya, bahagia itu letaknya di hati. Kapan? Saat hati senang dengan apa yang dapat
disitulah bahagia. Ambil contoh ya, saya buktikan. Bapak Ibu, saya bagi satu orang dapat 5.000, satu orang dapat 5.000. Saya mau tanya, Bapak Ibu dapat 5.000 itu senang kali, senang aja atau biasa? Hah? Kalau ada yang bilang senang, bohong. Mana senang? Dapat 5.000, biasa kok. Biasa kan? Makanya gak bahagia. Anak kecil kasih 5.000, lompat-lompat dia, merasa dia punya uang banyak, gembiranya luar biasa. Disitulah letak bahagia. Ada orang pulang ke rumah bawa uang 10 juta, biasa saja. Kenapa dia tak bahagia? Tapi ada tukang beca dapat 100.000, pulang senang dia. Disitulah letak bahagia. Maka bahagia itu adalah ketika hati merasa senang dengan apa yang dapat. Itulah tersebut. Makanya tak ada kita tengok yang manis, senang dengan contoh. Berarti saya bahagia. Sehingga Allah itu adil betul. Allah buat hati orang, dia gak kaya tapi bahagia, cuma makan singkong tapi hatinya senang. Disitulah Allah letak dia bahagia. Berapa banyak orang di rumah yang gedung tapi ini yang gak senang, berarti gak bahagia. Berapa banyak orang di rumah yang kubur tapi ini gak senang, berarti dia bahagia. Maka bahagia itu adalah tak kalah hati mampu senang dengan apa yang ada. Makanya belajarlah kita menerima apa ada. Belajarlah kita menerima apa ada. Ini berhubungannya sama rukun iman. Rukun iman berapa? 6. Yang keenam apa? Qada dan qadar. Masih ingat kecil apa? Apa bedanya qada dan qadar? Qada dan qadar sama-sama ketetapan Allah. Kalau qada, ketetapan yang Allah telah tetapkan tapi belum terjadi. Kalau qadar, yang sudah ditetapkan Allah itu terjadi. Sebelum kita lahir di dunia, Allah sudah buat ketetapan sama kita kan? Sebelum datang ke dunia, sudah membuat si orang itu nanti umurnya sekian, rezekinya sekian, jodohnya ini, nasibnya ini, betul kan? Itu namanya qadar. Lahir kita ke dunia, semua yang ditetapkan Allah itu terjadi. Itulah namanya takdir. Berarti apa takdir? Segala kejadian yang telah ditetapkan Allah atau dikehendaki Allah, itulah namanya takdir. Pertanyaannya, apakah semua kita punya takdir? Punya. Adakah di antara kita bisa menolak takdir? Nggak ada. Ada yang bisa mencegah? Nggak ada. Ada yang bisa namanya menghindari takdir? Nggak ada. Siapapun kita pasti akan dapat takdir. Tapi kadang-kadang manusia tidak siap untuk menerima takdir. Sementara takdir pasti datang. Setiap manusia wajib mau menerima takdir. Itulah iman dengan qada dan qadar Allah. Ibarat contoh ya, contoh. Anak kita bandel, marah sama anak, boleh nggak? Kok bandel kailah kauna, berubahlah kauna, jadi anak soleh lah kauna. Itu boleh manusiawi. Tapi yang nggak boleh begini. Kenapa aku punya anak bandel? Kok bisa anakku bandel? Pertanyaannya, itu takdir Allah nggak sama dia? Ada anak kita bandel, ada takdir. Tidak ada satu kejadian tanpa Allah yang mengendakinya. Teh manis ini sama teh air putih, ini takdir saya. Takdir sudah Allah tetapkan tanggal 22 Rajab dapat teh manis sama air putih, udah takdir. Maka siapapun kita wajib menerima takdir, tidak boleh mencela takdir. Mana hadis
Itu apa artinya? Marah. Allah marah kalau ada hamba dikasih takdir nggak terima. Kita ini hamba nggak punya apa-apa, apapun dikasih Allah wajib terima nggak? Wajib. Makanya wajib ridho. Apa itu ridho kira-kira Pak? Ridho itu cuma apa ridho? Ikhlas. Beda lagi. Kalau ikhlas itu berbuat semata-mata karena Allah, itu ikhlas. Ridho itu ridho ya, menerima dengan senang hati, dengan senang hati apapun yang dikasih, itu ridho. Saya tanya, kita sehat itu takdir kan? Takdir. Senang atau marah? Senang. Senang apa nggak sehat? Senang kan? Berarti ridho. Sakit, maaf, sakit itu takdir atau tidak? Sakit, takdir. Senang atau marah? Ketika kecewa, disitulah berarti tidak berat.